Action. Saudara, sebenarnya pikiran negatif itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, sebagai manusia pasti ada dong. Dan kadang-kadang itu juga bisa menolong kita untuk sesaat kalau ada sesuatu yang biasanya kita lihat. Ya. Tetapi kalau negatif itu terus-menerus jadi habit, nah itu tidak bagus. Kenapa? Karena kalau kita memiliki suatu pikiran yang apapun yang kita lihat di sekitar kita negatif, itu akan juga berbahaya untuk pertumbuhan, perkembangan, kepribadian kita. Ya, orang yang selalu berpikiran secara negatif itu akan mengganggu ketenangan batin dia. Karena apapun yang dia lihat selalu kan negatif. Padahal tidak selalu demikian gitu. Nah, saya sering dalam percakapan-percakapan atau dalam retreat, saya sering untuk membuat semacam pertanyaan-pertanyaan. Misalkan dalam percakapan perkawinan ya, pra-perkawinan itu yang paling contoh adalah orang yang sudah lama dekat, kira-kira 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Saya tulis hal-hal apa saja negatif yang ada di dalam diri pasanganmu. Hal-hal positif apa saja yang ada dalam pasanganmu. Biasanya tuh yang lebih mudah ditulis itu adalah yang negatif. Ya. Dan yang positif itu seringkali sulit sekali untuk dicatat. Lalu kemudian saya seringkali cross check. Artinya gini, pandangan saya tentang diri saya melalui pasangan saya. Jadi saya berpikir pasangan saya itu pasti menilai saya seperti ini secara negatif. Nah setelah di cross check ternyata apa yang dia tulis yang negatif itu tidak pernah dipikirkan oleh pasangannya. Jadi itu dari diri dia sendiri gitu. Oleh sebab itu saudara, jadi sesuatu yang negatif itu kalau dipelihara itu tidak saja mengganggu ketenangan batin dia, tetapi juga orang lain yang ada di sekitarnya. Untuk itu kita belajar sebenarnya, contoh yang paling sederhana adalah dari Paulus ya. Coba lihat dulu Paulus sebelum diperbaharui, dia lihat orang Kristen semua negatif terus sampai dia mau membunuh, memenjarakan. Tapi setelah perjumpaan dengan Yesus berubah total di situ Paulus. Ketika dia mengirimkan suratnya misalkan kepada jemaat di Filipi, itu ada padahal 4 pasal aja ya, ada 15 kali dia katakan tentang bersukacitalah dalam Tuhan. Padahal saat itu dia dalam kondisi yang boleh dikatakan negatif, dipenjarakan secara batinnya, secara rohani terkukung. Tapi coba lihat Paulus ya. Oleh sebab itu saudara, menurut saya ya, mari kita belajar dari Yesus Kristus, dari Paulus, dari tokoh-tokoh tertentu untuk belajar melihat segala sesuatu itu pasti ada yang baiknya, pasti yang ada positifnya, tidak selalu negatif. Nah, lalu kemudian kita belajar apa kiat-kiatnya. Yang pertama, jangan cepat menilai seseorang itu dengan negatif. Yang kedua, belajar mengerti kekurangan dan kelemahan orang lain. Yang ketiga, belajar dari Tuhan Yesus Kristus untuk membuka diri ya, sehingga itu akan membentuk pola pikir kita, pola sikap kita, pola tindak kita terhadap sesama kita. Jadi kalau kita jalani hidup ini dengan positive thinking, kita enjoy dalam menjalani hidup ini. Saya kira mungkin itu yang sederhana. Terima kasih.